Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maimunah dari kelas 11 AKL 1. Saya akan mempresentasikan tugas pendidikan agama Islam, yaitu 1. Menyajikan makna Quran Surah Al-Maidah ayat 48. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin la yabluwakum fima ataakum fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Artinya, dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya suatu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan, hanya kepada Allah kamu semua kembali. Lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang kamu perselisihkan. Selanjutnya saya akan membacakan Quran Surah An-Nisa ayat 59. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum Filin tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berkelainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, Al-Quran dan Rasul sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Berikut hadis riwayat Imam Bukhari tentang taat kepada seorang pemimpin yang berkaitan dengan surah An-Nisa ayat 59. Bismillahirrahmanirrahim. Alal mar'il muslimin fima ahabba wa kariha ma lam yu'mad bima'sfih fa'idha umira bima'syiyatin fala sam'a wa la ta'ah. Artinya, seorang muslim wajib mendengar dan taat dalam perkara yang dia sukai atau benci,
Selama tidak diperintahkan untuk bermaksiat, maka tidak ada kewajiban mendengar dan taat. Selanjutnya Quran Surah At-Taubah ayat 105. Dalam surat At-Taubah ayat 105 terdapat motivasi untuk beramal dan tentang etos kerja. Melalui ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan hambanya untuk beramal, bekerja, berusaha, dan banyak berbuat kebaikan. Memotivasi kita untuk beramal dan bekerja dengan sungguh-sungguh. Proses itulah yang dilihat dan dinilai Allah. Allah tidak menilai berdasarkan hasil, tetapi berdasarkan proses. Berikut dalil Quran At-Taubah ayat 105. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasabadallahu amalukum wa rasuluhu wal mu'minuna wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Soal yang kedua, menyajikan pesan-pesan, hikmah dan manfaat yang terkandung dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 48. Pesan-pesan yang terdapat pada Surah Al-Maidah ayat 48, salah satunya adalah tentang fungsi Allah menurunkan kitab Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Hikmah dan manfaat yang terkandung dalam Surah Al-Maidah ayat 48, yaitu Al-Quran sebagai penyempurna kitab-kitab terdahulu dan secara tidak langsung membenarkan adanya kitab-kitab yang diturunkan kepada Nabi sebelumnya. Dan dengan diturunkan kitab, maka manusia diharapkan bisa menahan hawa nafsunya. Selanjutnya, pesan-pesan yang terkandung dalam Quran Surah An-Nisa ayat 59. Pesan yang terkandung dalam Quran Surah An-Nisa ayat 59. Yang pertama, taat kepada Allah. Taat kepada Allah adalah taat kemutlakan yang tidak boleh ditawar-tawar. Ketaatan kepada Allah sebagai pondasi keimanan yang paling kokoh. Kedua, taat kepada Rasulullah. Taat kepada Rasul sebagai pondasi kedua bagi keimanan dan keikhlasan dalam ketaatan kepada Allah. Taat kepada Rasul sebagai batu lompatan menuju taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, patuh kepada kebijakan pemimpin. Patuh kepada pimpinan bersifat tidak mutlak, karena jika pemimpin mengajak rakyatnya berbuat dosa, maka tidak wajib ditaati. Namun jika pemimpin mengajak kepada amar ma'ruf nahi mungkar, maka hukum mengikutinya menjadi wajib. Hikmah surat An-Nisa ayat 59. Bahwa mereka orang-orang yang disebut beriman haruslah taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulnya juga taat dan patuh pada ulil amri atau pemimpin atas diri mereka. Selama ulil amri tersebut tidak menyalahi Al-Quran dan Sunnah, tentunya. Apabila muncul perbedaan pendapat atau perselisihan, maka senantiasa mengembalikan segala sesuatu tersebut pada Al-Quran dan As-Sunnah, menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pedoman dalam menyelesaikan masalah. Walaupun perbuatan itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Ketiga, pelajaran yang terpenting adalah motivasi untuk berbuat baik. Berbuatlah, bekerjalah, berkaryalah, karena karya dan perbuatan akan dilihat. Hikmah dan manfaat yang terkandung dalam surah At-Taubah ayat 105.
bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk semangat dalam melakukan amal saleh sebanyak-banyaknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melihat dan menilai amal-amal tersebut. Pada akhirnya, seluruh manusia akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membawa amal perbuatannya masing-masing. Mereka yang berbuat baik akan diberi pahala atas perbuatannya itu. Mereka yang berbuat jahat akan diberi siksaan atas perbuatan yang telah mereka lakukan selama hidup di dunia. Soal yang ketiga, menyajikan paparan keterkaitan antara sikap berkompetisi dalam kebaikan dengan kepatuhan terhadap ketentuan Allah dengan Quran Surah Al-Maidah ayat 48, Quran Surah An-Nisa ayat 59, dan Quran Surah At-Taubah ayat 105. Pertama, Quran Surah Al-Maidah ayat 148. Menyajikan tentang Al-Quran adalah ukuran untuk menentukan benar dan tidaknya ayat-ayat yang diturunkan dalam kitab-kitab yang terdahulu. Yang kedua, Quran Surah An-Nisa ayat 59 menyajikan tentang mentaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ulil amri, pemegang kekuasaan. Jika sedang ada masalah, kembalikanlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, surat At-Taubah ayat 105. Menyajikan tentang bekerjalah keraslah dengan kebaikan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengembalikan kebaikan-kebaikan yang kalian kerjakan. Berkompetensi dalam kebaikan maksudnya kita melakukan hal-hal baik yang dikerjakan atau berlomba-lomba dalam kebaikan, kepatuhan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya kita harus mentaati perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Hubungan antara tiga surah tersebut adalah bekerja keraslah, maka usaha kita tidak akan disia-sia. Kita harus berkompetensi dalam hal kebaikan. Kita harus beriman kepada Allah dan mentaati perintahnya. Beriman senantiasa berhati-hati dan diri di setiap tindakan dan perbuatannya. Setiap tindakan dan perbuatan wajib hukumnya harus berdasarkan kebenaran, baik itu kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebenaran yang diajarkan Rasulullah SAW, maupun kebenaran yang diperintahkan oleh ulil amri kita. Ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf karena saya masih belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.